nggak dari harus ketemu. Nah, jadi gimana Dengan tips? cara kita sendiri. Misalnya Banyak chat di WhatsApp sama cewek gitu ya. itu udah pasti. Sama siswanya itu juga semuanya diliburkan. Anjir nih kerja, anjir nih sekolah. Oke, welcome back again. Selamat datang kembali teman-teman semuanya di podcast Kantin Podcast Kampus. Kantin Kampus. Ya, Ini betul adalah edisi sekali. yang keberapa, Bang? Wah, sudah tak terhingga. Terhingga ya. Banyak edisinya. Sudah banyak gitu. Tapi ini edisi perdana kita dengan settingan tempat yang baru, dengan studio yang baru. Welcome to Kayak studio gitu. baru. Iya. Karena kita ingin memanjakan pemirsa semua. Iya, alhamdulillah Pemirsa kita, semua. pasti. kita sekarang punya Gitu. studio baru ya. Alhamdulillah. Studio khusus untuk kita podcast. Semoga bisa lebih maksimal lagi hasilnya. Yes, betul sekali. Baik, Nah, baik. studionya ini kita di lokasinya di mana nih? Ini Kasih tau nggak? janganlah. Oke. Pokoknya di Jakarta Selatan, bro. Nah, Which is literally kita anak this is Jaksel banget, very kita anak very good Jaksel banget. gitu ya. Pokoknya yang which is literally lah ya ngomongnya gitu. Yes, gitu. Oke, kalau ada yang mau tahu studio kita di mana, boleh nanti di DM aja atau di follow dulu Mas PKK Yes. di @mas_pkk di Instagram. Nah, Baru tentunya nanti tanya. ke depan juga kita nggak hanya bertiga aja. Yes, Kita akan pastinya. menghadirkan banyak bintang tamu, Ya. banyak Betul, narasumber yang betul. memang nanti berkorelasi atau nanti akan nyambung dengan bahasan yang akan kita bicarakan nih. Iya. Betul. Nanti tentunya bintang tamunya kita undang ke sini ya, ke studio Betul. kita ya, gitu. Nah, Di gimana kabarnya Di sekarang Di? Alhamdulillah baik setelah Alhamdulillah, lockdown 3 baik. bulan. Ya, kelihatan gemukan sekarang ya. Iya, Coba nih. teman-teman lihat. Gara-gara Bro. lockdown nih jadi faktornya kemana-mana. Badan, pipi, dompet Nih, juga. orang-orang kan kalau lockdown kan nih biasanya Nah, nggak bisa ketemu sama pacarnya. iya. Bajingan. Anjing. Gue ngomong nih, nggak bisa main sama teman-teman langsung. Yes. Tapi kok kayaknya lu makin bahagia aja nih. Karena bahagia itu tolak ukurnya nggak dari harus ketemu. Nah, jadi gimana Dengan tips? cara kita sendiri. Nah, Misalnya Banyak chat di WhatsApp sama cewek gitu ya. itu udah pasti. salah satunya gitu. Salah satunya main game. Hmm. Wow, makan sepuasnya di rumah. Ya kan? Main Tinder nggak? Enggak main hago. main hago kita main hago. Enggak bohong. Oke. Enggak, jadi tuh lockdown tuh ngaruh banget Iya, tau ke emang- badan, ke pipi. Betul, lockdown atau work from home atau study from home ya. Iya. Itu memang sangat berpengaruh sama pola hidup kita sehari-hari ya gitu kan. Mm. Dari pola hidup atau pola makan kayak gitu kan atau Pola tidur juga. sosialisasi, Iya. pola istirahatnya, waktunya itu pasti banyak perubahannya gitu, Dit. Dan bahkan berubah total banget, bro. Ya, pastinya. Parah, gue banyak baca di Twitter, di sosial media. Ya. Itu Gimana? banyak yang sampai jam tidur itu kebalik. Nah, Yang tadinya mungkin kayak kalong Jam dong. tidur berarti kebalik. Jamnya kebalik ya. Oh, jamnya kebalik. Bukan kasih udah dibalik. Jangan dong, nanti geter yang bawah. Lantainya, itu lantai. maksudnya. Ya, bor dong. terus aja pikirannya lantai maksudnya. Jadi nggak maksud gue Gimana? adalah Hmm. banyak yang karena kan lockdown kan, dan mungkin ada yang WFH atau ada yang study from home atau belajar dari rumah, merasa bahwa ini tuh hari libur gitu loh. Yes. Jadi akhirnya tidurnya malam, begadang, dan bahkan mungkin ada yang terus baru jam 4 pagi baru tidur, jam 7 bangun buat kerja atau buat kuliah, Betul banget. Betul. dan efeknya nggak bagus ke kesehatan sih. Betul. Jangan lupa mabar juga. Harus. Itu harus dari jam 10 sampai jam 3 wajib. Kalau lo ngapain nih bro, Pang? Pas lagi apa PSBB kemarin nih WFH. PSBB kemarin sebetulnya sampai sekarang sih masih ya, itu WFH di rumah, terus kadang-kadang masih masuk ke kantor gitu kan. Masuknya itu masih selang-seling, masih menggunakan jadwal selang-seling atau 50% dari total karyawan di kantor. Oke, berarti Kayak kantor lo gitu. masuknya selang-seling gitu ya? Betul, masih selang-seling kayak gitu. Oke. Nah, terus juga kebetulan kan kantor gua itu di bidang pendidikan ya. Nah, mahasiswanya itu juga semuanya diliburkan atau semuanya dirumahkan, belajar di rumah. Kayak gitu. Berarti Sepi banget memang ya? mengikuti aturan pemerintah ya? Betul, mengikuti aturan pemerintah kayak gitu. Makanya kan kadang-kadang mahasiswa juga atau mahasiswi banyak juga yang ini yang gue dengar ya, dan juga di sosial media juga ada. Jadi dia di rumah tuh dia kadang-kadang bingung mau ngapain selain belajar. Jadi banyak mumet juga di rumah gitu mereka. Iya, bro, mungkin dulu tuh kita kayak anjir nih kerja, anjir nih sekolah, pengen libur. Betul. Iya. Tapi kelamaan di rumah juga kayaknya bete juga Iya, sih. juga. Bener. Bener. Bener dikabulin ya kan. Mungkin 2 minggu 3 minggu oke lah, enak gitu Yes, kan. iya, Tapi pas bulan kedua, Hmm. anjir kok ngapain gitu Cepet kan. ya, bete Pengen di rumah. keluar nggak bisa. Nggak ketemu Pengen teman-teman. keluar bisa tapi takut corona ya kan. Iya. Nah, kalau di rumah terus biasanya tuh paling sering itu disuruh-suruh atau diminta tolong sama orang tua.
Ardi nyapu. Nah, Ya itu Ardi ngepel. gue rasain. Ardi masukin anak-anak ayam. Iya. Bapak gue itu juru Iya. mangkong gue. Kalau tiap sore jam 5 masukin Iya anak gitu. ayam aja. Jadi kita lebih sering dimanfaatkan sama orang tua gitu kan. Maksudnya bukan dimanfaatkan ya, maksudnya lebih berbakti lah ke orang tua gitu bahasa halusnya. Kayak gitu. Dan mungkin orang-orang kalau ngiranya WFA atau belajar di rumah tuh lebih enak atau lebih nyantai, enggak juga bro. Enggak juga. Gue malah Enggak, rasa tuh kayak lebih capek loh ketimbang belajar kerja dari kantor. Betul. Terutama ini ya yang gua rasain sampai saat ini ya, itu mata. Kayak gitu. Turun ke hati. Bukan. Kenapa nih mata nih bro? Mata itu karena kan kita lebih sering lihat ke laptop, ke handphone Iya. gitu kan. Pegel mata. Belajar online atau webinar segala macam. Jadi itu mata tuh lebih sekarang lebih berasa pegel atau sakit. Lebih cepat lelahnya Lebih matanya. cepat lelah, merah kayak gitu kan, kunang-kunang. Iya. Itu nggak kupu-kupu. Apalagi karena kita WFA jadi kadang-kadang kita nggak ngelihat jam kerja juga sih bro. Benar. Nggak ngerasa kita asik sama kerjaan tiba-tiba udah jam 8 malam aja yang emang udah lebih dari jamnya gitu. Iya, benar. Iya emang bener sih, gue ngerasin tuh. Jadi kalau misal WFA itu jam kantor biasa melebihi jam WFA biasanya sampai jam 5. Jam kantor biasa. Coba Iya, gimana? Coba diulang. Pelan-pelan Tuh coba. goblok. Maksud gue gini, misalnya kita di kantor sampai jam 5 misalnya. Tapi kalau WFA itu kadang sampai jam 8. Oh, Kadang maksudnya jam 7 masih ada kerjaan Pas masuk. jam normal itu jam 5. Iya gitu. Misalnya jam istirahat kita misalnya dari habis maghrib sampai jam 9 lah ya. Iya. Jam istirahat tuh. Tiba-tiba ada kerjaan nih datang ya kan masuk, tolong ini Oke. buat besok pagi. Kan gimana ya gitu butuh Jadi istirahat. lebih ini ya, lebih banyak kerjaannya ya. Iya, Kalau di rumah ya gitu ya. Iya, tuh gue udah paling pet banget kayak gitu. Nah. Terus cuman gimana kerjaan. Apalagi mahasiswa gitu Iya, kan. Nah, mahasiswa. mahasiswa itu nggak cuman kuliah aja, tapi segala tugas-tugasnya tuh dikirim via online. Tuh, Ya, gue bener. merasakan tuh jadi. Nah, lu merasakan kan? Karena lu baru masih anget nih lulus dari kampus ya. Boro-boro bro, udah mau setahun. Apalagi bro. mahasiswa kan juga belum. Wisuda belum ketan. banyak ini ya bro, banyak program banyak mata kuliahnya. Ya. Dan setiap mata kuliah pasti akan ada tugas tuh. Itu yang bakal repot banget sih. Benar-benar. Repot banget. Ya, tapi menurut gue sih mahasiswa harusnya ya atau baiknya cari sampingan lain supaya dia punya pemasukan. Iya, Karena kan benar. jujur aja ya, walaupun belajar di rumah, tentunya banyak pengeluaran yang dikeluarkan gitu khususnya mahasiswa. Untuk apa sih? Salah satunya itu ya itu beli kuota internet. Oh iya benar. Soalnya ada beberapa kampus juga yang nggak dibiayain kan kuotanya. Benar, Ada yang gitu dibiayain kan. enggak gitu. Beberapa waktu lalu kan sempat hangat-hangatnya itu Iya, kan trending. mahasiswa demo. Trending di Twitter. Betul, Hashtagnya minta apa tahu gitu. motong UKT ya. Iya, Biaya UKT kuliah dipotong. kayak gitu. Tapi menurut lu gimana bro? Sebaiknya dipotong apa enggak sih UKT itu di masa pandemi ini? Oke, kalau menurut gue sih Menurut lu berdua nih. ini gimana? kalau pandangan gue ya, kalau pandangan gue sih lebih baik Oh ya, di- kita disclaimer dulu ya. Kita tidak membawa atau tidak mengafiliasi kerjaan kita. Jadi ini nggak ada hubungannya statement ini Betul. dengan pekerjaan. ya. Iya, iya. Untung saya tidak. Karena kami berdua bekerja di dunia pendidikan nih gitu. Iya. Teman-teman nggak perlu tahu di mana, kalau sudah tahu ya silakan. Tapi ini nggak ada sangkut pautnya ya, Ban. Iya, iya, Kita betul, disclaimer betul. dulu nih. Iya, iya. Jadi tolong jangan dikait-kaitan dengan netizen. Wahai netizen yang budiman, tolong jangan dikait-kaitkan ya. Tapi kalau menurut gue sih disesuaikan aja kayak gitu kan. Kalau untuk pengurangan, kalau sampai saat ini sih apa ya? Lebih kalau menurut gue ya pribadi ya, lebih ke cicilan pembayaran kuliahnya itu bisa diperpanjang lagi kayak gitu. Angsurannya, misalkan yang dari awalnya 3 angsuran selama 1 semester mungkin bisa diperpanjang menjadi 6 kali. Seperti itu, Berarti 2 kali mungkin lipatnya. Lebih fleksibel dari Lebih segi fleksibel pembayarannya ya. pembayarannya. Oke. Atau pihak kampus memberikan kayak semacam pinjaman biaya kuliah atau student loan. Oke. Oh iya itu tuh. Seperti Mungkin, itu. Ini juga mungkin bagi mahasiswa yang keluarganya mungkin terdampak gitu Betul. ya. Betul gitu. Jadi biar ibaratnya mereka tuh bisa tetap kuliah tapi juga bisa terbantu lah. Iya, Nanti bisa betul. dibayarkan setelah mereka kembali pulih normal lagi gitu Betul. ya. Karena memang nggak semuanya kita harus samakan sama ratakan gitu. Betul, kan. betul. Kampus negeri dan swasta itu pastinya berbeda, punya kebijakan yang berbeda. Oh, Iya, sangat kayak beda gitu, ya. sekali negeri Dan swasta. dan memang tidak bisa dibandingkan satu sama lain sih, bro. Betul. Gitu paling sebenarnya kalau negeri kan mungkin ada beberapa yang disubsidi oleh pemerintah. Swasta memang harus benar-benar murni mandiri dari Betul. kampusnya sendiri. Iya, Nah, gitu kalau lu gimana nih menurut pandangan lo? Menurut pandangan gue ya. Nih, karena hampir 90% follower Instagram gue itu mahasiswa. Emang lu udah hitungin 90%? Iya kan biar kayak orang-orang. Emang lu udah survei, bro? Emang lu udah survei Kan nih? gue menurut riset data. Oke. Fakta. 90%. Jadi kalau misalnya
Jadi kalau misalnya menurut pandangan gue itu lebih baik UKT itu dikurangin untuk para mahasiswa. Karena apa? Karena banyak mahasiswa atau mahasiswi di universitas tersebut tidak merasakan fasilitas pada saat pandemi. Iya nggak? Bener nggak? Bener kan? Coba yang mahasiswa nonton bener nggak? Harus setuju. Karena saya merasakan apa yang kalian rasakan. Pasti mahasiswa pada setuju semua nih sama Ardi. Harus setuju. Karena banyak tuh teman-teman gue ya di Instagram itu ada status kayak misalnya, kenapa sih UKT nggak Berapa dipotong? persen teman-teman lu di Instagram? Lebih banyak ya. Kalau buat anak-anak perkuliahan itu lebih banyak itu kayaknya sekitar 90 lah. Karena 90%. karena pada saat gue punya IG itu, gue pun udah kuliah. Nah, jadi lebih banyak itu teman-teman gue pada saat di universitas ataupun di kampus gitu. Tuh kebanyakan Adam apa Hawa tuh? Hah? Kebanyakan Adam apa Hawa? Kalau dipersentasin kebanyakan ya. Iya. Gak lah, takutnya itu nonton ntar tanyain Siapa? gua. Itu tuh siapa? Ya jadi menurut gue itu lebih baik UKT dipotong lah. Jadi yang pertama biar nggak memberatkan mahasiswa, yang kedua biar ya adil aja gitu. Justru mahasiswa itu nambah pengeluaran pada saat pandemi ini, pada saat studi from home ini ya kan. Beli kuota ya kan, masang wifi. Anjir bener ngomongnya. Masang wifi Tapi gitu. ya menurut gue sih ya mestinya disesuaikan juga gitu kan, maksudnya nggak harus potong wah besar-besaran Iya. gitu kan Mungkin harus itu proporsional juga, Mungkin harus itu kebijakan realistis kampus. juga gitu ya. Gitu. Nah, kalau lu gimana Dit? Lu jangan nanya-nanya doang lu. Oh iya, belum ya. Jadi gini sih, maksudnya gue pengen ngasih tahu biar lu semua nih yang nonton tuh pada enggak gitu. Maksudnya jangan cuma berkoar-koar turunin UKT, potong UKT dan sebagainya, tapi lo harus tahu dulu benar-benar benang merahnya nih sampai dari akar-akarnya. Karena gini, gue tahu memang kita semua lagi kesusahan. Dia kan ngomongin pandemi. Dan yang terkena pandemi kan bukan cuma lo doang, bro. Ya, bukan cuma kalian doang nih, bukan cuma teman-teman semua doang yang kuliah dan yang membayar UKT, dan yang membayar uang kuliah gitu. Tapi kampus pun terkena dampak pandemi. Kecuali kalau kampus nggak terkena dampak, itu mungkin teman-teman boleh minta potongan UKT dan lain sebagainya. Tapi kan semua terkena dampak, baik dari pengusaha kecil, pengusaha besar yang sudah raksasa sekalipun juga terkena dampaknya. Ya, baik pengusaha yang rumahan sampai pengusaha yang sudah punya banyak nilai saham dan value-nya sudah tinggi banget, itu semua dampaknya terkena. Jadi menurut gue sih sebaiknya gue lebih setuju sama lu Bang, yang lebih fleksibel dari segi pembayarannya gitu. Mungkin kalau emang benar-benar terkena dampak banget nih, ada keluarga atau ada mahasiswa yang terkena dampak banget, dikasih pinjaman dulu mungkin. Jadi boleh nih selama 3 bulan kemarin Batuk Haji. Biar kayak Deddy Corbuzier kan, Deddy Corbuzier ada batuk-batuknya tuh ya. Biar selama 3 bulan kemarin nih, enggak. Selama 3 bulan kemarin ini tuh di hold dulu untuk pembayarannya, tapi nanti tetap dimasukkan ke pembayaran yang berikutnya gitu. Dengan cicilan yang sesuai dengan kemampuan si anak tersebut gitu. Itu sih kalau menurut gue. Nah, terus juga mudah-mudahan nanti juga ada jalan tengahnya ya untuk mahasiswa dan juga untuk pihak kampus gitu ya, khususnya kampus-kampus swasta kayak gitu kan. Bener banget. Jalan tengahnya baiknya itu seperti apa gitu kan. Memang kalau kita bicara mengenai pandemi itu rasanya masih sangat jauh selesainya kayak gitu kan. Iya, nah, bener sih. Untuk itu mahasiswa gimana sih caranya supaya bisa bertahan hidup istilahnya lah ya. Bertahan hidup di tengah pandemi seperti ini gitu kan. Gimana sih punya ini enggak apa tips-tips untuk mahasiswa gitu kan, misalkan cari sampingan apalah, jual beli atau apalah. Biasa sih mahasiswa tuh jual beli online tuh biasanya. Kayak gitu untuk pemasukannya dia. Apalagi kan mungkin kalau teman-teman yang mahasiswa nih ke kampus adalah ajang untuk mencari uang. Nah, kalau nggak ke kampus nggak dapat ongkos, nggak dapat uang jajan, nggak dapat uang makan dan lain sebagainya. Bener banget. Sekarang kan ceritanya nih bos ya, pandemi nih ceritanya nih. Iya nih bos, pandemi nih bos. Jadi teman-teman semua nggak pada ke kampus dong, kuliah di rumah. Otomatis, nah itu tuh ongkos sudah nggak ada lagi nih kayaknya nih. Makan nanti kalau minta uang jajan makan, ngapain jajan? Ini kan masak di rumah. Ngapain lu tong jajan? Tuh, masak di rumah. Nah, siapa gitu. mau ngabisin? Gimana mulanya lu minta jajan loh? Nah, pasti kan, tapi kan kita nih kadang-kadang sebagai mahasiswa kita pengen beli sesuatu, pengen beli baju, sepatu ataupun gadget misalnya. Kalau bahasa anak mudanya lagi ML atau apa bahasanya? Apa sih? Lagi pengen banget gitu. Apaan lagi ML? Bukan. Mabar. Lagi pengen banget istilahnya apa sih? BM. ML, BM, M sama B jauh banget, Bro. ML, BM, aduh. Singkatan. Masa begini, gue lagi ML banget nih makan raca gitu.
Anjir. Gue gembel kali, banget. bos. Iya BM. Banyak mau ya, istilahnya lagi banyak mau ya. Iya, Terus gimana? Nah, itu tadi maksudnya kan contohnya kita deh, kalau gue main dulu deh. Iya. Lu dulu pas kuliah ada gak sih barang atau sesuatu yang pengen lu punya, tapi lo nggak mau ngerepotin orang tua lo dengan minta uang buat beli, dan uang jajan lo ternyata juga terbatas juga nih. Nah, lu gimana nih mensiasatinya nih? Kalau gua sih lebih ke ini ya, lebih ke uang jajan waktu itu. Mesti gue pengen dapat uang jajan lebih lah, entah itu uangnya untuk gua jajan makanan atau beli sesuatu atau beli pulsa gitu kan. Dulu kan zamannya paket-paket SMS ya. Oh, Dulu tuh gua belum pernah pakai paket internet, lebih ke paket SMS itu. zaman-zamannya AM3 dulu ya. AM3 yang pakai 30 hari 50 SMS ribu gitu kan. SMS. SMS per karakter Asia. Iya. Jadi gua mensiasatinya itu gua lebih ke jualan. Kayak gitu. Jualan Jadi, apa nih, Bro? Gua waktu kuliah itu sebenarnya gua dari SMP sampai kuliah menjelang skripsi itu buat teman-teman tahu juga, itu gue jualan majalah bekas dan juga majalah baru. Dewasa. Enggak. Enggak dong. Ada dewasa majalah mama. Iya. Kayak gitu. Nova ya. Lampu merah. Kartini ya, Femina. Jadi gitu, gue lebih ke jualan sih waktu itu, jualan majalah baru, jualan majalah bekas juga. Itu tiap hari jualannya atau lu buka kayak kios majalah atau gimana nih? Jadi gue waktu itu lebih ke ini sih, seminggu sekali jualan. Itu tempatnya waktu itu di Pasar Kaget. Jadi kalau ke pasar kaget terus gitu. Kalau ke pasar, Assalamualaikum, Dor ya. Wadidaw. Gitu. Jadi kaget terus kalau ke pasar itu. Jadi pasar mingguan lah, seminggu sekali gitu ya. Itu waktu itu tempatnya di Juanda, Depok. Oh, Depok. Sekarang udah nggak ada, Depok. sekarang udah nggak ada pasarnya udah gitu, udah pasar Kaget gitu. Udah Jadi ditutup. seminggu sekali gue jalan di sana, kayak gitu. Lumayan sih, alhamdulillah pemasukannya. Bisa buat nambah uang jajan ya? Bisa banget. Bisa banget ya. Lumayan tuh. Nah, itu teman-teman maksudnya kita harus bisa apa ya? Iya, harus bisa, namanya mahasiswa masih muda gitu, otaknya masih fresh, harus bisa putar otak gitu untuk nambah Harus uang jajan. Berani untuk mencoba berbagai hal gitu loh. Betul. Tentunya hal yang baik ya, teman-teman. Nah, kalau lu gimana nih? Lu pernah nggak ada barang yang pengen lo beli? Gue curiga kalau ada ngomong Gue kalau udah gini. nanya, gue udah ngeri jawabnya tahu. Soalnya selama kehidupan gue di kampus tuh pasti berhubungan sama dia, orang ini itu. Gue ngeri mau jawabnya. Ada nggak nih kayak lu misalkan wah gue pengen beli barang A, B, C atau D gitu. Dulu. Tapi ternyata misalkan uang jajan terbatas nih. Dan lu butuh tambahan nih, dan lu juga nggak mau ngerepotin orang tua. Dulu tuh waktu gue kuliah tuh, gue pengen banget yang namanya punya jaket banyak sama sepatu banyak. Wih, Jaket apa nih? Lebih Apa spesifik. aja ya kan? Kayak misalnya, gue paling suka itu jaket hoodie. hoodie. Oh iya Hoodie. iya, oke, yang ada kupluknya. Iya, yang ada kupluknya. Oke. Hoodie sama jaket lepis, gue paling suka, ya kan. Itu lo belinya yang second ori. Nah, karena Atau dulu gue masih mahasiswa, jadi gue belinya yang KW-KW. Oke. Karena masih Senin mahasiswa. poncol ya. Hah? Bareng poncol. Bang. Taman Puring. Oh, Tampur. Apa pasar malam. Karena gue masih mahasiswa, jadi gue beli di situ. Paling yang cuma 50.000 doang lah, cuma cepet gitu ya kan belinya. Dulu gua itu dapetin uang jajan tambahan itu, gua bilang nggak enak banget lagi. Berapa? Oh, kayaknya Enggak, gede. maksudnya bukan nominal lah, tapi cara gua dapetin itu gua jual makanan. Oh, jual barang. Jual makanan ya kan. Jadi gua pernah waktu itu berpartner sama salah satu seorang ya kan. Enggak seorang juga sih, banyak. Boleh lu sebut sebenarnya. lebih spesifik? Enggak, pokoknya gua waktu itu berpartner ya kan buat bikin salah satu usaha makanan. Jadi dia yang bikin makanan, gue ngedesain. Oke. Gitu. Jadi di situ ya kan gue bantu jualin. Jadi ambil makanannya. keuntungannya dari situ ya. Iya, buat dari lu situ. beli sesuatu. Buat beli sesuatu. Nah, bukan dari situ doang. Jadi tuh gue waktu itu buka yang namanya jasa desain ya. Desain. Entah undangan nikahan. Jadi mau nikahan undangnya desainnya gue aja. Entah undangan nikahan atau entah pokoknya berbagai macam berhubungan dengan desain kayak misalnya banner, baju ya kan atau roll banner kayak gitu. Jadi dari situ tambahannya. Jadi lu tadi apa namanya Ardi nih kalau gue lihat dia lebih ke desain ya kan. Gue Ya, memanfaatkan hobi gue lah. hobi sama kebiasaan lo ya. Nah, Kan dulu kan kebiasaan SMK desain kan, kuliah Iya. juga desain kan. Gue SMK bukan desain sih, cuman kayak produksi percetakan. Percetakan Cuman kan gue ya? tahu desain. Tadi kan Ardi kayaknya lebih ke desain nih karena Yes, memang betul. apa namanya keahliannya dia lah. Betul, karena Hobi backgroundnya dia. lu ya karena memang Hobi. backgroundnya memang desain. Tadi kalau lu kan lebih jualan Oke, majalah. jualan majalah. Sekarang juga memang bergerak di bidang tulis menulis ya. Yes. Make a wish. Menulis sebagai salah satu novelis. Manjada wajada. Jangan lupa beli bukunya. Iya. Iya.
Di mana belinya? Di apa? Aduh gue lupa. Bener, saya lupa. Beli di mana? Nah, kalau gue jadi gini. Serius nih kayaknya. Oke. Jadi gue tuh dulu suka banget yang namanya ngoleksi yang namanya sepatu. Sepatu terlebih sepatu bola waktu itu sepatu futsal Futsal. Oke. Dan nggak main-main nih asik. Biasanya gue tuh yang sepatu yang gue koleksi itu memang sepatu yang memang pertama dipakai sama pemain bintang. Sombong bro. Enggak, karena kan memang gue dulu suka banget sepak bola. Kayak dulu tuh gue sempet punya sepatu yang dipakai CR pas awal-awal. Itu kalau teman-teman ingat ada yang namanya Nike Mercurial Vapor yang lupa gue, pokoknya bentuknya tuh tutul-tutul kayak macan. Iya, pokoknya tapi gitulah. Lu pakai tuh sepatunya? Dipakai, Bro. Dipakai. Buat ke kampus? Enggak lah, buat futsal gitu. Itu Kirain. ente jangan mancing saya buat ngerosting nih. Terus juga gue punya F50-nya Messi. Gila. Nah, karena dulu itu harganya mahal banget untuk ukuran gue pada saat itu. Akhirnya gue thrifting nih. Thrifting. Gimana? Thrifting. Thrifting tuh kayak sebenarnya sekarang lagi in lagi nih thrifting. Sebenarnya thrifting ini sudah dari dulu banget. Jadi lu kayak apa namanya? Bukan searching, hunting. Barang second bekas tapi masih bagus. Tuh itu namanya thrifting. Gue belum pernah sih kayak gitu. Iya. Tapi di Poncol gue nyarinya. Iya. Senen kayak gitu ya. Bila di Senen ya memang gitu. Memang di Senen, di Poncol gitu-gitu. Bahasa-bahasa sekarang ya. Iya, thrifting. Lebih keren bahasanya. Maksud gue kalau gue pribadi ya dibanding gue beli barang KW. Sorry gue nggak seberapa sama lo ya. Daripada sombong, bro. Enggak, bukan gitu. Daripada gue beli barang KW, mendingan gue beli barang second tapi asli. Gitu. Harganya sama pasti. Atau beli produk Indonesia. Local pride. Sekarang gue pengguna local pride gue. Akhirnya dulu gue karena gue pengen beli itu, gue sempet jualan online. Produk gue jualan parfum. Jual diri anjir. Gue injek leher lu. Jual diri. Gue sempet jualan online. Jualan parfum. Itu gue parfum juga parfum branded. Dan lumayan, maksudnya satu parfum tuh bisa untung sekitar 100 ribuan. Gede juga ya. Sultan dong dulu jadi itu bisa gue sebulan jajan dulu waktu kuliah. Karena waktu itu gue nemu lubangnya nih. Jadi pas dimasukin Ardi juga jago kalau nyari lubang. Gue nemu tempat yang jual parfum asli tapi murah. Akhirnya gue jual di online di harga di bawah harga pasaran sedikit. Makanya laku waktu itu. Terus sama gue jual beli handphone. Waktu itu gue punya handphone, gue jual beli di Jatinegara. Enggak di Jatinegara dong. Yang Jatinegara di bawah. Tidak seperti itu juga dong, bro. Ada kardusnya HP-nya ya. Jualnya waktu itu di marketplace. Dulu mungkin teman-teman nih pasti belum pernah dengar nih. Tahu OLX? Tahu. Dulu namanya Toko Bagus. Toko bagus. Itu gua tahu. Itu OLX namanya Toko Bagus. Gue masangnya di Toko Bagus. Dulu Tokopedia belum ada, Bukalapak, Lazada, enggak apa-apa sebutin merek-merek. Ntar enggak sebutin. Shopee belum ada. Dulu tuh masih Toko Bagus. Gue tahu ya. Gitu. Dan alhamdulillah dari hasil penjualan itu terkumpul, akhirnya gue bisa beli barang yang gue pengen. Nah, dari yang lu lakuin, yang udah lakuin kemarin tuh kan waktu kuliah, itu kira-kira bisa nggak diterapin buat mahasiswa zaman sekarang ya? Atau enggak lu punya saran nggak buat mahasiswa zaman sekarang untuk dapat income lebih lah? Nah, tentunya gini, here's the thing teman-teman ya. Mungkin sekarang berat. lagi in banget yang namanya jualan online. Yes. Oh, tuh bener tuh. Like or not, gue udah ngelakuin itu dari lama banget. Gue jualan online di Toko Bagus, gue jualan online di Facebook, di Twitter. Itu sudah gue lakuin dari dulu banget dan it works. Dengan segala it works. Udah bahasa Inggris gue gitu bego kan, gue bahasa Inggris nggak ngerti gue. Maksudnya dengan dulu tuh keterbatasan segala belum seperti sekarang lah. Dulu coba kalau misalkan kita jualan online mau bayar harus saling percaya aja. Betul. Kalau misalkan apa namanya percaya,
Iya. Dan dulu gue juga pasang di FJB-nya Kaskus, forum jual beli. Oh, Kaskus iya, tuh. Nah, Oh, dulu kalau teman-teman Kaskuser pasti tahu FJB, dan dulu tuh sebelum sekarang ada marketplace kayak Tokped, orang-orang sering pakai yang namanya Rekber atau rekening bersama. Oh gitu. Untuk mencegah, misalkan lu pembeli nih, gue penjual, Heeh. lu udah transfer ke gue, ternyata barangnya nggak gue kirim. Heeh. Nah, jadi Rekber ini semacam kayak perantara pihak ketiga yang sudah terpercaya. Iya, iya. Jadi dari lo transfer ke Rekber, Oke. nanti kalau lo barang udah terima, baru Rekber transfer ke si Lo. penjual, Nah, gitu. iya, iya. Oke, Sama oke. sistemnya kayak Tokopedia sekarang, Gitu, oke. gitu. Dan itu bisa dilakukan, apalagi sekarang sampai marketplace banyak banget. Benar. Segala macam lo bisa lakukan di internet, itu sih. Kalau lo mau jualan online, silakan lakukan, karena ini adalah saat yang tepat untuk lo jualan online. Momennya ya. Momennya pas Benar, banget. benar. Momennya pas banget. Betul. Banyak penjual online yang sekarang meraup untung gede karena lagi proses kayak gini. Jadi silakan. Terus selain itu, kalau teman-teman merasa, aduh, passion gue bukan jualan nih, kayak gue tuh orangnya nggak jualan banget, gue tuh nggak bisa jualan, Bukan gue banget. bukan gue banget deh jualan Bukan deh, gue nggak nih. bisa gitu. Dan gue mungkin punya beberapa saran nih. Gimana? Teman-teman pertama bisa, kalau sekarang nih, kemarin pas PSBB nih, kemarin lagi yang namanya virtual fotografi. Virtual fotografi. Nah, jadi kalau fotografi biasa itu kan teman-teman ya udah ada objek itu Langsung. orang, pemandangan atau barang langsung langsung difoto. Karena kita sekarang lagi pandemi, Oke. otomatis nggak bisa keluar juga, nggak bisa ketemu langsung. Nah, kemarin sempet itu namanya virtual fotografi. Virtual fotografi. Caranya gimana? Pakai video call. Video call. Bisa pakai WhatsApp video, bisa pakai Skype, Zoom, Google Meet, FaceTime dan lain-lain. Oh gitu. Misalkan gua video call Ardi nih. Gua Iya. mau foto Ardi. Ya, Jadi kameranya yang lo Handphone di foto handphone, di layarnya di handphone. nah, Ardi bergaya gitu ya. Coba Iya. di gaya Screenshot dong berarti. Bisa lagi, Enggak. bisa lagi nih. Iya. Bukan di screenshot, di foto pakai kamera SLR. Oh, foto S. Oh, iya tahu tuh. Oh, ada tuh. Iya. Dan- Raisa pernah tuh. Iya, Ingat dan gua. dan surprisingly Hmm? hasilnya bagus gitu loh. Ya, situ ada Banyak banget yang bagus. tekniknya Ada tersendiri tekniknya. ya. Heeh. Ada tekniknya. Betul, betul. Itu lo bisa lakuin Hmm. karena sekarang lagi pas banget nih. Hmm. Terus yang kedua, kalau dari gua nih, Hmm. lo bisa jadi seorang editor, Oh iya. editor Nyayur. foto atau editor video. Oh, apalagi lagi kayak gini sekarang orang lagi banyak banget bikin konten, Benar-benar. entah di YouTube, entah di mana. Yes. Itu pasti butuh yang namanya editor. Betul, betul. Atau editor foto, kayak misalkan tadi sudah apa namanya virtual fotografi, kan dikirim raw materialnya sama si fotografer nih, Yes. kok kayaknya kurang oke nih, Iya. mau di Photoshop dong, mau dibikin lebih cerah atau Iya, lebih terang atau lebih betul. tajam. Nah, itu lo bisa gunakan jasa itu sebagai Betul. salah satu pilihan untuk menambah penghasilan di masa-masa seperti Betul. ini nih. Pokoknya Oh, harus iya, benar. sekreatif mungkin ya. Iya, Gitu ya. itu. Nah, itu kalau dari gue. Kalau Oke. lu Nah, gimana, Bro? kalau gue dari gue juga ada sebenarnya satu aja sih, nyambung tadi sama Adit gitu kan, jadi editor. Nah, kalau lagi kondisi seperti ini gitu kan, dan juga sekarang memang lagi boomingnya sosial media nih, lagi naik daun gitu kan, manfaatkan aja sosial media, contohnya misalkan YouTube kayak gitu kan, atau misalkan ada sosial media yang lain, Instagram, itu bisa digunakan sebagai dibilang YouTuber baru lah kayak gitu ya. Misalkan di rumah, misalkan nih lu mau masak telur, misalkan telur ceplok, bikin aja Tutorial. tips and trick tutorialnya gitu. Karena memang menurut kita itu hal yang biasa mungkin ya, tapi kalau menurut orang lain kita kan nggak tahu. Tapi kadang video-video goblok tuh viral beneran di Iya, YouTube dah. bener. Ini baru kemarin gue lihat itu ada keluarga baru lah gitu kan, suami istri gitu. Dia bikin tutorial telur ceplok doang. Baru 2 hari sampai 3 hari itu viewersnya udah 1.000 lebih. Tuh kan, Lu bayangin aneh. aja. Aneh tuh kan, Cuman aneh goreng telur ceplok gitu kan, diaduk-aduk atau enggak di dadar kayak gitu. Terus gue Viewersnya 3 hari udah 1.000 lebih. pernah Lu bayangin nemu juga, aja. gue pernah nemu juga Apa, bro? viral tutorial cara masak air tapi pakai es batu gitu. Nah, itu dia. Tolol ya, kayak goblok gimana gitu. Jadi hal yang menurut kita biasa aja, tapi menurut orang lain tuh mungkin enggak kayak gitu. Jadi pokoknya jangan malu atau jangan terhenti karena ini biasa aja lah. Yaudah lu share aja, lu coba share dulu. Siapa tahu nanti itu booming pada waktunya. Hal-hal sepele gitu tuh maksudnya bisa booming gitu loh. Ya, yang enggak kita kira. Kita kira, makanya sebenarnya orang-orang tuh sekarang tuh kebanyakan udah ketakutan sendiri sama apa yang dia produknya dia gitu loh. Betul. Padahal mereka tuh bakal ketemu pasar masing-masing. Itu Dan sih. jangan kita berharap kita baru nge-share sehari itu kita berharap bisa langsung 1.000 nih. Enggak. Itu sebenarnya untung-untungan aja gitu kan. Dan juga mungkin waktu nanti misalkan 2 bulan lagi baru banyak kayak gitu kan, karena memang
apa ya? Ya mesti sabar-sabar sih intinya seperti itu. Nggak ada yang instan di dunia ini kecuali mie. Enggak, mie-nya enggak instan, harus goreng dulu. Iya, bisa digadoin? Iya. Pakai bumbu. Itu mah anak-anak tongkrongan kalau lapar. Kayak si itu ya. Jadi ada Udah. anjing hobinya makan mie mentah. Anjir. Ya oke bro, kalau lu gimana nih? Kalau gua sama kayak lu, jual jasa ibaratnya. Kalau lu editor video, kalau gua biasa buka jasa desain. Dan tarifnya itu biasanya beragam. Gak usah gue sebutin lah, pasti teman-teman desain tahu tarifnya berapa. Dan Per gores. Coba dong berapa kira-kira Jadi range-nya dari berapa sampai berapa gitu? Kira-kira aja. range-nya misalnya ya, contoh, kalau gue biasanya kan desain logo nih. Iya. Jadi kalau emang logo itu kan dia emang ciri khas banget dari suatu perusahaan atau suatu tempat atau suatu nama lah logo ya. Oke. Jadi misalnya gini, misalnya 1 juta itu 5 kali atau 6 kali revisi. Gitu. Jadi kalau misalnya ngelebihin dari revisi itu ya udah dia nambah harga lagi. Itu satu logo doang ya? Satu logo. Nah, jadi gini, kenapa terbilang logo itu mahal? Karena itu adalah salah satu cerminan dari si perusahaan tersebut. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya banyak orang ngomong, desainin gue logo dong. Terus ada yang bilang harga temen ya, murah ya. Berak. Bikin logo tuh susah. Itu Konsepnya susah. Kadang-kadang Gitu. kita memang hidup di kalangan yang emang orang-orang tuh kurang bisa menghargai Betul. Iya. pemikiran kreatif. Benar. Padahal mungkin mereka melihatnya sesimpel itu. Gitu lah. Contohnya kayak logo Apple deh. Iya. Sesimpel itu kan. Cuma kan di balik itu kan ada filosofinya. Betul. Ada banyak Itu hal, dia. banyak hal, Itu banyak tuh hal yang yang susah. Dan satu lagi juga. Mengaitkan filosofi sama desain. Oke. Nah, ada satu lagi juga. Ada satu logo mas-mas PKK gitu kan. Nah, itu prosesnya itu enggak sehari 2 hari. Oh, itu Iya, banyak coba, debatnya tuh. banyak debatnya. Itu Tambahin ini dong, tambahin ini dong. berbulan-bulan prosesnya gitu dan juga ada maknanya kayak gitu. Dan akhirnya sekarang kita punya logo. Ya, ntar ada logonya. Di Dan kita pojok, sekarang- di sini, kalau nggak di sini pojok. Dan sekarang kita punya studio. Masa PKK udah berjaya sekarang. Walaupun viewersnya dikit tapi Lanjut lagi. Oke. Apa ya, lagi, bro? jadi selain jadi buka jasa desain, karena gue sekarang juga masih sebagai reseller ya. Jadi gue salah satu reseller saffron. Gue nggak usah sebutin lah saffronnya apa. Iya. Nggak apa-apa promo di sini. Nah, Gratis buat lo sekarang Ya, sekali. nah, Ya, jadi nggak kalau misalnya apa-apa. teman-teman gue nggak ngunjungin Instagram gue itu, gue jadi salah satu reseller takican saffron. Nah, jadi gue emang sih harga saffron itu mahal. Gue tertarik karena gue pernah merasakan. Nah, jadi buat teman-teman kalau misalnya mau jadi atau mau dapat duit tambahan, itu bisa jadi reseller dari salah satu dagangan. Mau itu makanan, mau itu produk, mau itu baju, segala macam. Yang penting yang dilakuin itu ada hasilnya buat kita dan juga halal. Itu salah satunya. betul. Jualan online deh yang pasti. Betul. Pasti followernya banyak kan salah satu orang ya kan. Walaupun gak banyak tapi yang penting cara pintar pemasarannya. Nah ini juga bisa jadi salah satu. Ini nih Bang, maksudnya yang buat tadi nih orang-orang yang bingung nih mau jualan apa, Benar. reseller aja. Nah, ya reseller aja Betul, nggak betul. bingung. Kita nggak harus mikirin produknya Iya, benar. dari Iya. awal produksinya kayak gitu. Reseller jadi Betul, jualan betul. aja. Bisa nih contohnya. Satu lagi, Apa? Just Tip lagi rame sekarang nih. Just Tip. Just Tip. Just Tip tuh gue Just ingat. Tip Bieber. Iya, Just Tip. Just Just Tip. Tip. Just Tip. Yang nyanyinya, oh wow. Just Tip loh. Tapi sekarang kan lagi pandemi, belum bisa kemana-mana sih. Iya, bisa. bagaimana? Iya. Bener sih, Just Tip tuh. Ada salah satu follower IG gue juga dia Just Tip. Ada ya. Ada lah gue ingat. Sekarang malah jadi rame loh Just Tip. Kenapa? Karena kan gini. Gimana? Mal udah buka, beberapa daerah sudah mulai buka juga, negara juga sudah mulai ada beberapa yang buka. Tapi ada orang-orang yang masih takut untuk keluar negeri. Nah, itu dia. Nah inilah celah nih buat misalkan gue nih. lobang. Iya, maksudnya kayak gue tahu nih orang-orang pengen beli barang tapi takut untuk keluar. Akhirnya ya udah lo mau Just Tip kan sama gue. Berarti lu ngorbanin diri dong. Ya itu kan banyak orang yang kayak gitu bro. Banyak. Tidak harus saya dong bro. Tidak harus saya dong. Contoh. Ya mungkin ya positifnya mungkin dia mungkin sehat jasmani rohani atau asupan vitaminnya bagus Tapi gitu. tetap jaga diri juga Tetap ya. jaga diri. Jangan cuma karena cari keuntungan. Iya. Bener-bener. Kayak gitu. Itu misalkan kayak walaupun mal udah buka kan sekarang tetaplah teman-teman tetap lakukan protokol kesehatan. Betul, Jadi jangan betul. menganggap bahwa ini tuh sudah beres. Betul. Oke, thank you Yes. teman-teman semuanya. Ini adalah podcast episode keberapa?
Nanti bisa Iya. lihat aja di judulnya, lupa. Yang sekian lah pokoknya, lupa saya Jelas juga. ini adalah edisi baru, kita reborn Dengan penampilan baru. penampilan tentunya. baru, studio baru dan Yes. semuanya baru. Semoga teman-teman bisa lebih teredukasi, Betul. bisa lebih terhibur juga Terhibur salah satunya. dan ya, Terinspirasi. ya Harus. benar. Saya Dan tahu dari antara ketiga kita ini ada yang menginspirasi ke teman-teman semua gitu ya. Saya tidak pasti, bukan. jelas bukan saya. Apalagi saya. Jadi nggak ada, Jadi kita nggak ada inspirasi. nggak ada. Kita hanya menghibur. Yang penting kita bisa membuat teman-teman semua tersenyum. Asik. Itu saatnya. Karena tersenyum itu mendapatkan Ya, pahala. dan juga semoga teman-teman semua bisa lebih menikmati podcast Kantin Kampus nih dengan lebih maksimal lagi. Karena Amin. kita sedang Amin. punya Amin. alat yang mendukung. Yes. Kemarin mudah-mudahan itu adalah sebagai bagian dari cerita perjalanan Mas PKK. Yes. Iya. Kita pakai handphone ya bro, Iya, bareng-bareng. handphone nih, diletakin di tengah-tengah. Kita Ntar deh. ngomong bertiga Ntar deh. gitu. Kita bakal cerita ada segmen Mas PKK dari waktu ke waktu ya. Iya, Atau dari ya. awal. Itu cuplikan sedikit bro. aja, Iya. sedikit aja. tadi. Menyedihkan kayak Sedikit kayak apa ya? Itu kenapa kiki? Kayak mana itu? Ya itulah maksudnya kita tuh ingin berbagi ke teman-teman semua. Jadi apapun dulu kita perjuangkan. Prosesnya. Itu bertahap. Tahan. Dan kita sini juga sampai sini juga itu juga berproses juga. Betul. Jadi nggak langsung gitu. Oke, thank you semuanya. Siap. Sip. Closing. Udah lama nggak closing bro. Lupa closing Jadi lupa ikut. jadinya. Lupa tuh closing. Ya udah pokoknya jangan lupa komen down below nih di YouTube. Yes. Jangan lupa share juga ke Yeah. teman-teman lo semua, keluarga, teman, tetangga, kakak, adik, semua lah Kerabat. pokoknya kerabat, Iya, siapa musuh, gebetan, mantan Iya. gebetan, semuanya. Ya, komennya kemana? Komennya bisa ke Instagram. Instagramnya apa? Mas PKK. Ya, ada di atas nih, ada di atas. di atas. Jangan lupa. Atau komen di bawah juga nih di kolom Oke, komentar di boleh. YouTube. Heeh. Share jangan lupa, Oke. like Yes. dan jangan lupa juga subscribe. Nah, itu dia. Gua ngomong subscribe susah. Subscribe aja lo ngomong. Subscribe. Oke. Subscribe. Bisa. At last gua but not sekarang. least bro, jangan Oke, lupa thank you tetap semuanya. jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan, jaga diri juga, dan jangan Safety. lupa Stay safety. safe. Bawa masker kemana-mana. Iya, masker. Dan juga bawa Jauh maskernya. Gua ambil masker jauh. bawa hand sanitizer, jangan lupa Iya, ya, biar gitu. untuk menjaga diri juga. Jangan lupa makan yang cukup, istirahat yang cukup. Betul. Kurangi berkumpul-kumpul kalau memang nggak penting-penting banget. Betul. Iya. Ya, Kita- dan juga satu juga, jangan lupa berolahraga. Harus. Itu olahraga. penting. Olahraga juga tetap Dengan sesuai protokol kesehatan ya. gitu. Olahraga bisa di mana-mana, bisa di luar ruangan, di dalam ruangan, di tempat tidur juga bisa Bisa olahraga. Iya. Itu beda olahraganya. Nggak bisa angkat kaki, Kaki. gitu kan, kayang. Push up Nah, kayak. gitu maksudnya. Maksudnya itu, Bro. Ya, itu aja. Oke semua, thank you Yes, for watching. thank you. See you on the next video. Bye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Dadah. Peace out.